Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Semi. Di sini saya akan menjelaskan tentang stres kerja yang diampu oleh Kiki Amalia, MPC Psikolog. Nah, apa sih stres kerja itu? Stres kerja itu sendiri adalah bahasa Latin yang berarti ketenangan, di mana stranger sendiri itu memiliki arti ketenangan dan tekanan. Dan selanjutnya yaitu tekanan atau permintaan. Nah, tekanan atau permintaan yang dialami oleh seorang untuk beradaptasi kekuatan itu baik berupa eksternal yang menyebabkan ketidaknyamanan atau suatu respon emosional. Definisi kontemporer stres adalah menyangkut lingkungan eksternal sebagai stresor seperti masalah di tempat kerja. Respon terhadap stresor sendiri itu sebagai stres atau distres. Nah, misalnya perasaan terhadap tekanan dan konsep stres sebagai suatu yang terkait dengan biokimia, fisiologis, perilaku, dan perubahan psikologis. Nah, definisi yang umum dipakai atau stres dikemukakan oleh Lazarus dan Leuner, yaitu adalah transaksi antara orang dan lingkungan. Stres kerja sendiri itu menurut Yoda dan Staudohar di sini berbahasa Inggris ya guys. Job stress is refers to a physical or psychological deviation from the normal human state that is caused by stimuli in the work environment. Nah, karena saya juga tidak paham bahasa Inggris ya, di sini saya translate juga, yang artinya kurang lebih memiliki arti sesuatu tekanan akibat kerja yang akan mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi fisik seseorang, di mana tekanan itu berasal dari lingkungan pekerjaan tempat individu tersebut berada. Selanjutnya, Beer dan Friends dikutip Bang Tarupolo ini mendefinisikan stres kerja sebagai suatu proses yang menyebabkan orang merasa sakit, tidak nyaman, atau tegang karena pekerjaan, tempat kerja, atau situasi kerja yang tertentu. Selanjutnya, distress versus eustress. Stres yang menyakitkan dan merusak distress adalah pengalaman stres di mana individu mengalami rasa cemas, ketakutan, khawatir, gelisah, sehingga individu mengalami keadaan psikologis yang negatif, menyakitkan, dan timbul keinginan untuk menghindarinya. Stres yang positif dan menguntungkan, sedangkan eustress adalah pengalaman stres yang tidak berlebihan, cukup untuk menggerakkan, memotivasi orang agar dapat mencapai tujuan, mengubah lingkungan mereka, dan berhasil dalam menghadapi tantangan hidup. Penyebab stres kerja. Apa sih penyebab stres kerja itu? Di sini saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja penyebab stres kerja. Di sini ada stresor eksternal organisasi, stresor internal organisasi, stresor kelompok, dan yang terakhir yaitu stresor individual. Nah, stresor eksternal organisasi adalah stresor di luar organisasi yang berhubungan dengan efek dan perasaan negatif pada pekerjaan, yang mencakup perubahan sosial, teknologi yang mempunyai efek besar pada gaya hidup
yang terbawa pada pekerjaan keluarga seperti hubungan yang buruk, sakitnya anggota keluarga, pertengkaran, krisis keluarga, pindah tempat, terus keluarga yang karena promosi perubahan hidup, terus seperti menjadi lebih tua, kehilangan pasangan karena kematian atau bercerai. Nah, variabel sosiologis seperti ras, jenis kelamin, dan kelas sosial itu adalah bagian-bagian dari penyebab stres kerja atau stresor eksternal organisasi. Selanjutnya, stresor internal organisasi. Di sini ada beberapa penyebab stresor internal organisasi yang berpotensial mencakup kebijakan dan strategi organisasi. Contohnya, penyusutan karyawan, rotasi shift kerja, aturan birokrasi, teknologi canggih, struktural, dan desain. Organisasi di sini contohnya seperti sentralisasi dan formalisasi. Konflik ini staf ambiguitas peran tidak ada kesempatan maju proses organisasi. Contoh, pengawasan yang ketat, komunikasi satu arah, sedikit umpan balik, kurangnya partisipasi kondisi kerja. Contoh, area kerja bising, panas, dingin, bau, tidak aman, tidak sehat, atau penerangan kurang. Nah, itulah penyebab stresor internal organisasi. Stresor kelompok. Apa sih penyebabnya? Mari kita simak baik-baik ya. Stresor kelompok di sini dikategorikan menjadi kurangnya kohesivitas atau kebersamaan. Nah, jadi kalau stresor kelompok ini bisa jadi karena kurangnya kebersamaan, dan juga stresor kelompok ini kurangnya dukungan sosial. Jika dukungan sosial kurang, maka pada individu itu situasinya akan membuat stres. Nah, itulah beberapa stresor kelompok. Nah, yang terakhir yaitu stresor individual, di mana pada level individu, dimensi situasi dan disposisi individu dapat mempengaruhi stres. Ciri kepribadian, persepsi kontrol personal seperti perasaan orang mengenai kemampuan mengontrol situasi, ketidakberdayaan yang dipelajari, orang yang menyerah pada situasi walaupun sebenarnya ia dapat melawan, daya tahan psikologis dia kurang, dan juga daya tahan terhadap provokasi tekanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang gejala stres. Gejala stres di sini dibagi menjadi 2 faktor, yaitu gejala psikologis dan gejala psikis atau gejala fisik. Yang benar tuh gejala fisik ya, bukan psikis. Gejala psikologis ini terdapat kecemasan, ketegangan, bingung, marah, sensitif, komunikasi tidak efektif, mengurung diri, depresi, merasa terasing, bosan, tidak puas, lelah mental, menurunnya fungsi intelektual, kehilangan konsentrasi, kehilangan spontanitas dan kreativitas, kehilangan semangat hidup, menurunnya kepercayaan diri. Nah, jika kalian mengalami stres kerja dan terdapat faktor psikologis dari salah satu tadi, maka patut dipertanyakan ya, kenapa kok bisa mengalami stres kerja gitu kan?
kenapa kok bisa seperti ini. Nah, nanti bisa dipahami di sini, dibaca lagi apa salah satu penyebab kita itu mengalami stres kerja seperti itu. Dan selanjutnya gejala fisik. Di sini gejala fisik seperti detak jantung dan tekanan darah meningkat, meningkatnya sekresi adrenalin dan noradrenalin, gangguan gastrointestinal, mudah terluka, mudah lelah, gangguan kardiovaskuler, gangguan pernapasan, berkeringat, gangguan pada kulit, kepala pusing, migrain, ketegangan, otot, problem tidur. Nah, jika kalian merasakan pusing, terus otot tegang, bermasalah pada tidur. Nah, ini nih patut dicurigai nih, apakah kita nih sedang mengalami gejala stres yang berfaktor pada fisik kita. Nah, itu patut diperhatikan. Jangan kita hanya kerja tapi kita mengalami suatu gejala-gejala yang tidak diinginkan seperti itu. Selanjutnya gejala perilaku. Nah, di sini gejala perilaku seperti menunda atau menghindari pekerjaan, penurunan prestasi dan produktivitas seperti minum miras, sabotase, meningkatnya absensi, perilaku makan yang tidak normal, kehilangan nafsu makan, perilaku beresiko seperti ngabut, berjudi, meningkatnya agresivitas, kriminal, penurunan kualitas hubungan interpersonal dengan keluarga dan teman, dan kecenderungan bunuh diri. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita ya. Meskipun kita mengalami stres kerja ataupun apa, itu tidak boleh terjadi karena itu adalah hal yang dilarang. Nah, dampak stres. Apa sih dampak stres itu? Dampak stres di sini terjadinya kekacauan, hambatan baik dalam manajemen maupun operasional kerja, mengganggu kenormalan aktivitas kerja, menurunkan tingkat produktivitas, menurunkan pemasukan dan keuntungan perusahaan. Nah, ini adalah salah satu dampak stres. Ketika kita stres, maka sesuatu yang akan terjadi itu akan terlihat seperti terjadinya kekacauan, hambatan di pekerjaan kita. Itu adalah salah satu dampak stres. Nah, ada juga perilaku fight or flight. Nah, fight di sini melawan, sedangkan menghadapi itu flight atau menghindar. Kalian bisa memilih nih salah satunya, mau melawan atau mau menghindar dari dampak stres tersebut. Strategi yang dilakukan untuk menangani stres. Nah, strategi organisasi dalam menangani stres di sini ada 5 yang bisa dilakukan organisasi untuk membantu karyawan menangani stres di tempat kerja, yaitu yang pertama menghilangkan stresor atau pemicu stres. Yang kedua yaitu menjauhkan karyawan dari stresor. Yang ketiga mengubah persepsi karyawan terhadap stresor. Yang keempat yaitu mengendalikan konsekuensi dari stres. Dan yang terakhir adalah menyediakan dukungan sosial bagi karyawan yang menghadapi stres. Strategi manajemen stres untuk individu. Nah,
Di sini dijelaskan strategi manajemen stres untuk individu, untuk diri kita ya terutama. Nah, di saat kita stres, kita bisa nih mengambil teori ini untuk terhindar dari stres. Kita perlu strategi untuk terhindar dari stres. Nah, strategi manajemen stres untuk individu ini bertujuan untuk mengenal penyebab stres dan mengetahui teknik-teknik mengelola stres. Orang itu biasanya lebih menguasai stres dalam kehidupan daripada dihimpit olehnya. Itu sih biasanya ya, tapi tidak kemungkinan bahwa kita itu banyak yang tidak menguasai stres dalam kehidupan, tapi banyak yang mayoritas mengalami stres seperti itu. Selanjutnya strategi manajemen stres. Nah, di sini ada apa-apa yang harus kita lakukan dalam mengatur stres itu tersebut. Yang pertama, rencanakan dengan baik aktivitas Anda. Yang kedua, pastinya Anda di masa lalu pernah mengalami masalah-masalah di tempat kerja ya kan. Kalau Anda yang pernah mengalami atau pernah bekerja di suatu perusahaan, coba deh ingat-ingat kembali, adakah cara-cara yang dapat Anda gunakan untuk mengatasi masalah yang Anda hadapi saat ini? Seperti dulu pas kerja ada suatu kesalahan yang dibuat oleh si pembeli contohnya. Nah, solusi itu apa sih yang dilakukan sehingga itu bisa berjalan dengan lancar? Nah, itu bisa kita ambil pelajaran untuk menyelesaikan masalah-masalah ke depannya. Yang ketiga yaitu ikutlah membangun iklim kerja yang menyenangkan. Jadi jangan bawa pekerjaan itu seakan-akan itu adalah masalah buat kita, tapi bawalah iklim kerja tersebut itu yang menyenangkan. Dan pastinya Anda mengerti terhadap tugas dan tanggung jawab Anda, serta jangan ragu untuk bertanya. Jadi, jika kalian diberikan tanggung jawab atau tugas, maka jika kalian tidak mengerti, disarankan untuk bertanya. Karena apa? Bertanya itu lebih baik daripada kita tidak tahu sama sekali. Dan ujung-ujungnya kita yang sakit. Nah, gitu. Lakukan berapa kali break untuk berapa menit selama Anda bekerja, santai dan jangan melakukan apapun. Nah, ini adalah salah satu strategi, yaitu ketika kalian bekerja mati-matian capek kan, nah sambil istirahat sebentar untuk merilekskan otot-otot kita agar tidak terhindar dari stres. Boleh nih kita berapa kali dalam 1 jam itu istirahat 5 menit atau 1 menit gitu ya. Dan juga di sini ada memiliki sikap toleransi kepada sesama rekan kerja. Nah, ingatlah bahwa masing-masing orang itu adalah pribadi yang unik. Nah, jika kalian menilai orang itu sama, maka kalian itu salah, karena setiap orang itu memiliki kepribadian yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Selanjutnya, delegasikan sebagai tanggung jawab Anda kepada anak buah Anda.
Jika kalian memiliki anak buah ya, tapi kalau kalian tidak memiliki anak buah, jadi lakukan sendiri. Dan pertahankan semangat tim Anda, misalnya dengan melakukan perayaan-perayaan kecil, berolahraga atau bereaksi bersama, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu menyediakan lingkungan kerja yang baik. Lingkungan yang baik maka akan membuat pikiran kita tenang, bekerja semangat, karena lingkungan yang baik itu akan membawa kita ke dalam pandangan yang menyegarkan kan. Kalau udah lingkungannya jelek terus berantakan, itu kan membuat kita bosan ya. Jadi diusahakanlah untuk membuat lingkungan kerja yang baik. Selanjutnya, minimalkan gangguan seperti suara, ventilasi, cahaya, dan suhu, seperti itu. Dan sekian, terima kasih dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Thank you buat semuanya yang sudah menyimak ataupun mendengarkan sedikit informasi tentang stres kerja dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.